Halo Sobat Sendu Senja semuanya. Apa kabar nih kalian semua? Admin doain biar kalian terus dalam keberkahan dan hal-hal baik selalu bersama kalian. Oke deh, buat kali ini Mimin mau ngasih tahu tentang beberapa hal unik yang ada di Indonesia, di industri musik Indonesia tentunya. Industri musik Indonesia yang kini terbilang bebas ya, ternyata memiliki masa lalu yang cukup kelam. Dulu banyak musisi Indonesia yang dicekal lantaran memiliki lagu yang liriknya mengandung kritik. Bukan hanya kritik, namun aksi mereka di atas panggung juga dianggap sebagai pemberontakan. Bahkan sampai ada musisi yang masuk penjara hanya karena menyanyikan lagu-lagu milik musisi luar negeri. Sebagian besar dari pencekalan terhadap musisi dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, karena beberapa dari mereka merasa takut dengan keberanian dan keberadaan para musisi yang mengancam kekuasaannya. Berikut adalah kisah beberapa musisi Indonesia yang pernah dicekal oleh pemerintah. Nomor 1. Kus Bersaudara. Presiden Soekarno melarang peredaran musik yang bernuansa barat sekitar 1959 sampai 1967. Pada tahun 1965, Presiden Soekarno bahkan memenjarakan Kus Bersaudara karena menyanyikan lagu-lagu barat milik The Beatles dan Elvis Presley yang dianggap menodai kebudayaan Indonesia. Pada tanggal 29 Juni 1965, personel band legendaris Indonesia Kus Bersaudara ditangkap dan dijebloskan ke penjara Glodok oleh rezim Soekarno dengan tuduhan menyanyikan lagu Ngak Ngi Ngo yang dianggap kebarat-baratan. Waktu itu Soekarno memang sedang menggalakkan politik luar negeri anti barat, neokolim, dan operasi Ganyang Malaysia. Tony Kuswoyo, Nomo Kuswoyo, Yon Kuswoyo, dan Yok Kuswoyo bersaudara dimasukkan dalam satu sel nomor 15 penjara Glodok. 3 bulan orang-orang yang sangat terkenal di Indonesia itu menjadi superstar di penjara Glodok. Baru pada tanggal 29 September 1965 mereka dibebaskan begitu saja, tepat 1 hari sebelum pecah G30 SPKI. Kok bisa ya? Nomor 2. The Lloyd. Tak jauh berbeda dengan era Soekarno, Soeharto juga memangkas kebebasan musisi dalam berkreasi. Lagu mereka yang berjudul Hidup di Bui dianggap tidak sesuai dengan realita kehidupan di lembaga pemasyarakatan yang sebenarnya. Saat itu, The Lloyd terus dipantau polisi dan bahkan nama Bartje van Houten sebagai komposer dan gitaris sampai tidak dicantumkan demi keselamatannya. Wow. Di urutan ketiga kita punya Nia Daniati dan Betharia Sonata. Lagu Gelas-Gelas Kaca milik Nia Daniati dan Hati Yang Luka milik Betharia Sonata sempat dilarang diputar di stasiun televisi TVRI dan radio RRI oleh Harmoko, Menteri Penerangan Indonesia saat itu. Penggalan lirik, lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Potongan lirik ini yang agaknya dianggap mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga dan tidak layak untuk didengar oleh anak-anak di bawah umur. Ada-ada aja ya. Lagu karya Obi Mesah ini semakin dramatis saat ditayangkan di TVRI dalam bentuk video klip. Sama seperti liriknya, Betharia Sonata merintih menangis saat ditampar oleh seorang lelaki yang di video itu adalah sosok seorang suami. Nggak tahan ya adminnya, mau ketawa bacanya. Lagu tersebut dianggap sebagai lagu cengeng yang dapat mematahkan semangat orang Indonesia untuk berdikari dan bekerja keras. Beneran deh, memang ada-ada aja nih kayaknya. Di urutan keempat kita punya Elpamas. Terbentuk pada tahun 1983, Elpamas harus berurusan dengan pemerintah lantaran liriknya yang mengandung kritik sosial. Lagu Pak Tua menceritakan seorang pengusaha yang sudah tua tetapi tidak mau pensiun. Klip lagu tersebut juga dilarang tayang di televisi. Banyak yang menduga kalau lagu itu ditujukan kepada Presiden Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Indonesia dalam periode yang cukup lama. Di urutan kelima kita punya the one and only living legend Iwan Fals.
Hampir semua lagu Anfas memang berbau kritik sosial yang ditujukan pada pemerintah Indonesia. Di zamannya, di masanya, Iwan tidak pernah takut menyuarakan pendapatnya lewat musik. Pada tahun 1984, ia pernah dicekal karena lagu yang berjudul Mbak Tini. Dalam acara Kick Andy 5 Februari 2010, Iwan mengungkapkan bahwa lagu Mbak Tini menceritakan perempuan mantan pekerja seks komersial. Ia membuka warung kopi. Dia memiliki suami mantan preman bernama Soehardi yang bekerja sebagai sopir truk. Soehardi di PHK dan kembali menjadi preman. Mereka bercerai dan Tini juga kembali menjadi PSK. Waktu di panggung, Iwan mengubah lirik Soehardi menjadi Soeharto. Akibatnya Iwan dibawa ke Korem 031 dan diinterogasi selama 12 hari. Menurut Iwan, lagu Mbak Tini memang tidak menceritakan tentang ibu kepala negara.